saya Triana Putri Helista dengan NIM 241420012. Di sini saya akan menjelaskan seberapa penting hukum bisnis bagi pelaku usaha dan peraturan Presiden mengenai strategi nasional perlindungan konsumen. Nah, seberapa penting sih hukum bisnis bagi pelaku usaha? Hukum bisnis sangat penting bagi pelaku usaha karena berperan sebagai aturan yang mengatur jalannya kegiatan bisnis agar tertib, aman, dan adil. Dengan adanya hukum bisnis, pelaku usaha mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, misalnya dari penipuan, persaingan tidak sehat, atau kerugian akibat perjanjian yang tidak jelas. Selain itu, hukum bisnis memberikan kepastian hukum sehingga pengusaha mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan usahanya. Hukum ini juga membantu dalam pembuatan kontrak agar kedua pihak yang bekerjasama tidak saling dirugikan. Kepatuhan terhadap hukum bisnis dapat meningkatkan kepercayaan dari mitra, investor, maupun konsumen, serta membantu menyelesaikan sengketa secara adil jika terjadi masalah. Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada peraturan Presiden mengenai strategi nasional perlindungan konsumen. Itu ada pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017 tentang strategi nasional perlindungan konsumen. Yang pertama itu ada tujuan utama. Peraturan ini dibuat untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia agar hak-hak konsumen terlindungi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sasaran strategis. Terdapat 4 sasaran utama dalam Stranas PK ini, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran konsumen agar konsumen tahu hak dan kewajibannya. Selanjutnya ada meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha supaya pelaku usaha lebih patuh terhadap peraturan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada meningkatkan peran pemerintah dalam pengawasan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa konsumen. Nah, selanjutnya ada meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan konsumen, termasuk memperkuat peran lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Nah, yang ketiga ada pilar utama strategi. Stranas PK ini terdiri dari 3 pilar strategi, yaitu peningkatan kapasitas konsumen melalui edukasi, literasi digital, dan penyebaran informasi. Selanjutnya ada penguatan tanggung jawab pelaku usaha agar lebih transparan, jujur, dan patuh terhadap standar mutu barang atau jasa. Selanjutnya ada peningkatan efektivitas pemerintah dalam regulasi, pengawasan pasar, dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Nah, yang keempat sih ada pelaksanaan dan koordinasi. Pelaksanaan Stranas PK melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat. Koordinasinya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau Ditjen PKTN. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada dampak yang diharapkan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan konsumen lebih berdaya cerdas, pelaku usaha lebih patuh terhadap aturan, dan terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil. Demikian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.